Kan tuh apa ada novel tentang sekolah itu, percintaan remaja itu. Tapi yang SMA ya, jangan yang SMP sama SD, belum waktunya cita-citaan. Yang sekarang emang tantangan terbesar adalah anak-anak zaman sekarang itu tantrum kalau nggak dapet gadget. Nah, harapannya dengan ada program Duta Baca ini bisa deh menggantikan peran gadget sebenarnya. Iya. M3, 2, 1, Morsi. Halo sahabat Brida, kembali lagi di podcast kita Ngorsi, ngobrolin riset dan inovasi. Episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat inspiratif di kalangan anak muda, di kalangan olahraga dan kepemudaan. Tapi sekarang udah masuk ke dunia literasi. Ini menarik banget ya. Terus sekarang saya mau memperkenalkan langsung aja ya. Selamat datang Kakak Daisuke. Terima kasih Kak Rika di undangannya hari ini nih. Iya. Halo. Kenalan nih ya? Halo. Iya. Kesini semua Sepertinya ya? kita harus Ya. menghangatkan suasana dulu Iya, ya Kak ya. halo. Saya Daisuke. Saya menjabat menjadi Ketua DPD KNPI Kabupaten Tabanan. Iya. Cuma per tahun ini saya dipercaya menjadi Duta Baca Kabupaten Tabanan. Oke, bisa diceritain nggak Kak, dari seorang Kakak Daisuke ini sebelumnya menjadi Ketua DPD KNPI Kabupaten Tabanan. Yes. Iya, sekarang menjadi Duta Membaca Kabupaten Tabanan tahun 2026. 2026. Betul. Bisa diceritain nggak sedikit biografi dari Kak Daisuke deh? Oke, jadi awal mula saya menjadi Duta Baca Kabupaten Tabanan tahun 2026 ini diawali dari program Dinas Persib sebenarnya untuk adanya Duta Baca di Kabupaten Tabanan. Karena mungkin kebetulan dari Persib melihat saya dan teman-teman di KNPI Kabupaten Tabanan ini aktif di kepemudaan, dikukuhkanlah saya menjadi Duta Baca Kabupaten Tabanan 2026. Latar belakangnya kita mulai sebenarnya awalnya dari obrolan di Persib itu adalah bagaimana kurangnya minat membaca nih Kak Rika. Iya. Di khususnya Kabupaten Tabanan saya bilang ya, di anak SD, SMP maupun SMA. Mungkin karena sebenarnya kan ada kemajuan teknologi nih. Ya. Zaman sekarang ya, apalagi ya seorang semua udah punya HP masing-masing. Pasti minat membacanya mungkin lihat buku aja udah beda deh itu. Makanya mungkin terima kasih juga buat Dinas Persib akhirnya mau mengangkat Duta Baca. Jadi sebenarnya ini membantu banget nih Kak Rika, karena yang saya lihat sendiri zaman sekarang nih anak-anak udah nggak ada yang megang buku lagi. Sekarang kayaknya hampir semua deh megangnya tab, Gadget. iPad, gadget semua deh gitu, nggak ada yang baca buku lagi itu. Makanya kemarin setelah obrolan panjang saya dan Dinas Persib, karena saya mau menjadi Duta Baca. Kenapa? Karena saya rasa dengan peran saya di kepemudaan khususnya ya di Kabupaten Tabanan ini saya bisa bantu banyak nih. Mungkin ke anak-anak SD, SMP, SMA juga, bahwa membaca buku itu sebenarnya bisa jadi hal yang menarik, tapi dengan beberapa garis bawah tertentu sebenarnya. Ya. Mungkin nanti kita bahas deh bagaimana apa aja ininya. Iya, sebagai Duta Baca, tentu tanggung jawabnya besar banget ya. Yes. Sebenarnya makna menjadi Duta Baca bagi kakak sendiri itu apa? Oke, sebenarnya maknanya sebagai Duta Baca itu, saya sebagai Duta Baca itu harapannya sebenarnya bisa mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang ini untuk bisa meningkatkan lagi deh minat membacanya. Kebetulan di otak saya banyak ide juga untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa meningkatin minat membaca. Akhirnya dengan ada program menjadi Duta Baca ini, saya mau mengeluarkan ide saya ini, jadi bisa terwujud nih ide saya sebenarnya Kak Rika. Jadi saya punya banyak program nih dari Duta Baca ini. Duta Baca ini sebenarnya kan kita duta, cuma kan kalau kita bisa bilang ada program tertentu, ada program khususnya sebenarnya ya pasti meningkatkan minat membaca. Cuma kan zaman sekarang ini dengan adanya teknologi kayak gini ini sebenarnya berat juga ya. Iya. Kalau saya pun juga ngerasa berat, Tantangannya besar tantangannya besar banget gitu. Karena yang saya lihat zaman sekarang ini untuk orang-orang mampir ke toko buku aja udah nggak ada nih Kak Rika. Mungkin zaman saya dulu waktu SD, SMP atau SMA juga masih ada nih orang-orang yang ke toko buku untuk nyari buku tertentu. Saya bilang, maksudnya entah buku cari tugas atau buku
mungkin tentang biografi atau Iya. buku apapun itu masih banyak nih. Tapi zaman sekarang kayaknya enggak, karena mungkin balik lagi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, kalau mau nyari informasi tinggal klik di HP Google Iya. aja, tinggal search, ketemu semuanya. Nah, ya pasti kedepannya kan ini bakalan ada yang baca buku lagi gitu nih. Iya. Karena yang mungkin cerita sharing dikit nih Karika, karena saya lahir di generasi yang transisi, saya bisa bilang. Saya transisi di, kayaknya Milenial. saya 50-50 deh, saya bisa bilang 50-50 di saat saya harus baca dan juga memang dengan cari di gadget. Iya. Memang ada. Karena kalau saya bisa zaman dulu kalau kalian ditugaskan sama guru nyari tugas, itu pasti kalian ke perpus. Iya. Kalau zaman sekarang, mohon maaf, orang tua ataupun guru-guru, sekarang ada ChatGPT dan juga dan lain-lain. Tugas anak-anak zaman sekarang tuh bisa dicari semua di sana. Iya. Bahkan kalau tinggal ketik aja, misalkan contoh deh, misalkan coba kalian ringkas biografi dari presiden pertama kita, Iya. Soekarno gitu misalkan. Kalian nggak ada yang bakal baca buku. Iya. Tinggal ketik aja di ChatGPT, tolong ringkas buku biografi Soekarno, ya keluar semua hasilnya. Makanya dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini berat juga nih Kak Rika untuk kita meningkatkan minat membaca. Iya, benar. Makanya semoga dengan saya kita baca ini ada ide-ide tertentu yang bisa keluar dan semoga diterima juga sama teman-teman di sekolah khususnya ya, saya bisa bilang. Karena yang saya lihat sekarang ini budaya membaca atau literasi ini sekarang kan yang daruratnya ada di anak-anak sekolah. Iya. Mungkin yang orang tua-tua udah bisa bijak nih memilah, maksudnya yang mana di waktunya untuk ya ngibur di media sosial, kapan waktunya untuk membaca buku, mencari informasi gitu. Cuma kan karena anak zaman sekarang semuanya ada Iya. di media sosial ataupun di gadget kita masing-masing, ini semua ada, ya agak berat sih memang sebenarnya. Makanya bagaimana dengan saya kita baca ini ada ide-ide tertentu, mungkin kolaborasi juga dia harus, nggak bisa saya kerjain sendiri juga, kolaborasi dengan beberapa gerakan ataupun OPD masing-masing untuk bagaimana anak sekolah ini bisa deh membaca deh, minat membaca ini naik, itu sebenarnya sih. Oh, untuk Kakak Daisuke sendiri, apa sih sebenarnya yang ingin Kakak capai selama menjabat menjadi duta baca ini? Yang satu, visi saya kan menjadi duta baca ini sebenarnya adalah program jangka panjang. Nggak bisa kita meningkatkan minat membaca itu cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya enggak. Mungkin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun untuk meningkatkan minat membaca. Makanya beberapa hal yang saya garis bawahi itu adalah bagaimana kreativitas duta baca. Mungkin kita balik ke belakang sedikit. Duta baca saya kan duta baca kabupaten nih Kak Rika. Iya. Kita juga ada duta baca di beberapa sekolah. Di semua sekolah. Sorry, beberapa. Semua sekolah. SMA, SMP, SD itu semua duta baca masing-masing setiap sekolah nih. Jadi bagaimana saya berharap dengan saya menjadi kabupaten ini saya bisa menggerakkan semua duta baca di sekolah ini untuk ada program-program tertentu nih. Karena zaman sekarang nih zamannya media sosial, zamannya udah maju teknologi semua, yang orang-orang apa-apa pasti bukanya HP atau buka gadget masing-masing. Saya sih ada program juga, mungkin saya bisa bilang satu program yang saya fokuskan ke anak-anak ini sekarang adalah bagaimana kalian itu bisa meningkatkan minat membaca buku dengan cara bermain media sosial. Kenapa bermain media sosial? Karena di media sosial kalian tuh bisa nyari audience atau nyari view gampang. Nggak harus dari teman-teman kalian aja. Karena view di TikTok, di Instagram, Reels, ataupun di FYP, for your page gitu, itu tuh bisa ke audiens lain sebenarnya. Jadi, saya sempat ngomong sama teman-teman duta baca dan juga khususnya kolaborasi kita di Persib sama di KPU juga ada. Saya ada program, anak-anak setiap duta baca ini harus bisa buat konten media sosial tapi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Cuma saya kasih satu contoh kemarin, misal rekomendasi buku minggu ini. Nah, jadi dengan ada video itu, rekomendasi buku, orang tuh akan nonton nih. Oh, orang ini baca
buku ini tentang apa ya gitu. Tapi jangan kalian bilang juga buku itu tentang apa. Intisarinya silakan kalian buat dengan gaya kalian sendiri. Oh, iya. Jadi supaya meningkatkan minat. Nah, kayak saya bilang nih sebenarnya begini Kak Rika. Di media sosial ini saya harapannya dengan ada konten itu terjadi sebuah gerakan FOMO namanya. Iya. Jadi FOMO itu fear of missing out. Fear of missing out itu tidak mau ketinggalan dengan teman-teman tren yang lain. terbaru, Iya, ya. tren terbarunya. Misalnya sekolahnya nih di perpustakaannya ada satu buku yang menarik banget nih menurut duta bacanya. Jadi di kita bisa bilang dia ini kan jadi kayak influencernya Iya. sekolah. Jadi influencer sekolah tapi khusus untuk baca buku. Nah, baca bukunya mungkin dikontenin, bisa dikasih tahu ke teman-teman bukunya tentang ini loh guys. Sinopsisnya. Ini loh tentang ini. Coba deh kalian baca bukunya. Nah, mungkin setelah itu minggu depan ada konten baru lagi yang misalkan temannya yang baca buku nih, satu udah kena perangkap nih. Saya bisa bilang perangkap ya, saya bilang perangkapnya. Oh, ini ada yang baca bukunya. Coba dong ceritakan bagaimana setelah baca buku ini. Oh, bukunya seru banget loh gini. Nah, itu kan jadinya sebuah jadinya ada Gerakan pengakuan baru. nih, ada pengakuan dari orang baca buku ini bahwa bukunya beneran seru nih gitu. Iya. Jadi mulai masif nih, semua mulai ngikut. Kok ini bilang bagus bukunya ya? Coba deh aku juga baca bukunya. Nah, itu sih harapan saya dari konten kreatif yang ada di media sosial. Karena kan kayaknya hampir semua sekolah, OSIS-nya ataupun sekolahnya pasti punya media sosial deh. Iya. Instagram ataupun TikTok kayak hampir semua punya gitu. Mungkin bisa dimanfaatkan di sana sebenarnya. Karena ya pribadi juga bisa. Cuma kan saya harapannya karena kayak hampir semua murid sekolah pasti follow media sosial sekolahnya gitu. Jadi di sana kita bisa bermain untuk meningkatkan literasi membaca atau minat membaca nih anak-anak nih bahwa sebenarnya baca buku tuh nggak membosankan. Iya, benar. Karena gini Kak Rika, yang selama ini yang saya sering ngobrol sama teman-teman sekolah yang masih sekolah, mereka tuh menganggap baca buku itu adalah hal yang membosankan. Kenapa? Karena mereka tuh menganggap baca buku pasti buku pelajaran. Iya, benar. Nah, itu Saya yang juga gitu. iya, makanya saya harapannya dengan adanya duta baca ini mematahkan stigma bahwa baca buku tuh nggak buku pelajaran. Iya. Buku tuh banyak kok. Ada novel, ada komik, ada buku biografi, ada buku filsafat, buku sejarah dan lain banyak deh sebenarnya. Dan yang harus sebenarnya digarisbawahi adalah bacalah buku sesuai dengan minat kalian masing-masing. Kalau kalian nggak minat, saya jamin 100% kalian nggak akan baca bukunya. Jadi kalian harus baca buku yang kalian suka. Kalau kalian nggak suka, nggak akan kalian baca sampai habis. Iya, benar. Nah, ini juga mungkin pesan untuk beberapa orang tua. Mohon maaf, orang tua masih di rumah masing-masing. Jangan beranggapan bahwa anak-anak yang baca buku novel atau baca buku komik itu adalah sebuah kegiatan yang buang-buang waktu. Iya. Lebih baik belajar. Kalau saya besar dengan membaca komik. Saya besar di zaman saya itu baca komik. Komik saya banyak banget di rumah. Mungkin karena terpaksa waktu zaman saya tidak ada gadget. Jadi hiburan saya adalah baca komik. Di baca komik itu sebenarnya banyak kok buku komik yang memang juga mengedukasi. Iya. Ya, buku komik itu khususnya kadang-kadang bisa dilihat kok ada buku komik Mahabharata bahkan tentang agama. Maksudnya hal-hal itu juga sebenarnya ada. Iya, genrenya ada. Iya, genrenya tergantung. Ya, kalau misalkan masih SD jangan baca genre romance juga. Misalkan kan tuh perannya orang tua nih Kak. Iya. Gimana perannya orang tua? Jangan sampai kalian awasi juga baca bukunya apa, komiknya apa nih gitu. Maksudnya jangan yang kita bisa kategorikan 18 plus ya jangan juga gitu. Harus yang ya anak kecil baca bukunya komiknya apa Doraemon gitu misalkan. Ya silahkan, nggak masalah itu. Karena yang saya dari pahami dari dulu, saya juga Gen Z soalnya. Saya Gen Z, saya bisa lihat teman-teman saya pun juga ada beberapa yang waktu SMA seneng banget nih baca novel, Karika. Seneng banget baca novel. Jadi istirahat kelas sekolah ini baca novel tuh. Iya. Jadi selesai dilipat ujung halamannya, jadi sampai sini baca kayak gitu kan pasti. Maka lanjutin lagi nih pas istirahat nih. Tapi sekarang dia tiba-tiba pengen buat novel itu. Jadi sebenarnya tidak ada buku yang tidak baik sebenarnya untuk anak-anak. Bahkan ada yang suka baca komik, tiba-tiba pengen jadi komikus gitu misalkan. Bisa aja, nggak masalah. Atau misalkan suka baca novel, pengen jadi novelis gitu misalkan. Nggak masalah. Bahkan ada kok, saya bisa bilang, mungkin orang-orang zaman dulu yang tidak
tidak latar belakangnya buat buku, Iya. sukses di kehidupannya buat buku biografi gitu misalkan. Ya sama kayak ke movie, diangkat ke Iya, movie dari bisa kayak gitu. Bisa banyak, aja kan. banyak yang kayak Kan mungkin zaman sekarang yang saya bisa bilang, kita ngomongin yang gampang didengar sama anak muda deh ya. Iya. Ada webtoon. iya, Ya kan, webtoon. ada webtoon nih Kak Reka. Webtoon ini kan komik juga tapi Adaptasi bentuknya dari digital. Iya. Ada tiba-tiba drama Korea adaptasinya dari webtoon gitu misalkan. Iya. Kan ya berarti yang buat webtoon ini kena cipratan juga dong. Iya. Oh, webtoonku diangkat nih jadi series gitu misalkan atau jadi film gitu misalkan. Kan itu juga pasti positif dong Iya, buat orang-orang. bagus. Makanya itulah sebenarnya yang saya sering bilang kan anak muda itu bahwa nggak ada buku yang jelek. Tidak ada buku yang jelek. Semua buku tuh bagus Iya. sebenarnya. Cuma bagaimana kalian tuh bisa mengimplementasikan apa isi dari sebuah buku atau komik yang kalian baca itu ke kehidupan kalian. Kadang-kadang pun saya juga baca buku yang saya suka juga nih Kak Reka. Saya juga nggak mungkin baca buku yang saya nggak minatin gitu. Saya nggak suka masak, saya nggak mungkin baca buku masak Iya, gitu iya. soalnya. Tapi kalau misalkan saya sukanya baca buku yang memang saya suka baca buku motivasi. Karena kenapa? Karena buku motivasi itu kalau saya cari motivasi-motivasi ini di TikTok ataupun media sosial lainnya, saya bisa bilang pasti nggak lengkap. Iya. Saya harus mendalami banget. Saya kadang-kadang mencari bukunya itu karena informasi yang saya dapatkan di buku sama informasi yang saya dapatkan di media sosial itu sebenarnya jauh beda. Iya. Nah itu yang harus diingetin kepada anak-anak muda zaman Iya, sekarang iya, karena benar. mereka selama ini tuh kurangnya ini mungkin pengaruh di literasi ya. Iya. Di literasi ini mereka ini kurang bisa memahami apa yang mereka tonton dan mereka baca sebenarnya. Iya. Karena mereka baca setengah-setengah. Bahkan ada yang nonton setengah-setengah juga. Iya. Jadi ada berita apa, itu cuma setengah sampai misalkan kebakaran mobil apa gitu Iya. misalkan. Udah beranggapan bahwa aduh ini pasti gara-gara bensinnya bocor meledak. Iya. Padahal ternyata Betul, setelah nonton sampai habis baca komen atau baca captionnya, padahal ternyata itu ada orang yang iseng buang rokok gitu misalkan, Iya. kena mobilnya, habis itu meledak gitu misalkan. Iya benar. Orang beranggapannya pasti bensinnya bocor dan lain-lain tuh. Padahal nggak juga. Makanya itulah sebenarnya literasi membacanya sebenarnya harus ditingkatkan ke anak muda zaman sekarang. Iya, Karena mereka tuh gampang banget nih menurut saya nih gampang ke bawah arus lah Iya. ngomongnya deh. Gampang banget ke bawah arus gitu. Karena sekarang semua main TikTok, semua main TikTok. Iya. Nggak mungkin ada yang tiba-tiba main aplikasi yang lain gitu. Pasti semua main TikTok gitu. Makanya saya sebagai duta baca di Kabupaten Tabanan, harapan saya itu sebenarnya jangan kalian itu beranggapan baca buku itu adalah hal yang membosankan. Iya. Oh jangan, coba deh kalian baca buku. Satu aja yang kalian suka, satu aja deh. Saya nggak bisa bilang 2, 3, 4, 5, oh berat. Satu Iya, dulu. Iya, dengerin tuh, dengerin. Satu dulu deh. Satu dulu baca buku yang kalian suka. Kalian tuh apa? Ada novel tentang sekolah gitu, percintaan remaja gitu. Tapi yang SMA ya, jangan yang SMP sama SD, belum waktunya cita-citaan. Misalkan SMA nih atau kuliah gitu misalkan baca buku tentang percintaan remaja gitu. Tawa-tawa sendiri dan lain-lain gitu. Tiba-tiba, satu nih seru nih, yang 2 deh, 3 deh, 4 gitu. Nah, itulah sebenarnya saya harapkan bisa terjadi sebuah hal yang kayak gitu itu dengan cara kalian bisa baca buku yang kalian minat. Karena ya baik lagi sih sebenarnya teknologi sekarang juga ada e-book sebenarnya, Iya. bisa beli e-book. Iya. Beli itu sewa ya, saya biasanya beli soalnya Beli buku. saya, beli saya. E-book itu kalian cari aplikasinya e-book itu apa dan lain-lain, atau di Google kalian cari e-book ini, kalian bisa ketemu, nanti kalian bisa baca di mungkin di tab atau di HP kalian masing-masing, bisanya sebenarnya. Tapi saya rasa nggak ada yang bisa ngalahin sensasinya dibandingin baca buku yang fisik menurut saya. Iya. Karena baca buku fisik itu satu effortnya beda. Effortnya kenapa? Karena kalian harus ke toko buku nih untuk nyari bukunya. Iya. Jadi, nah kenapa harus ke toko buku? Karena di saat ke toko buku, kalian nggak mungkin nyari spesifik satu buku aja. Pasti kalian coba keliling-keliling lihat kanan kiri, wah ini bukunya kok bagus juga kayaknya deh. Dari Coba deh covernya. gitu. Nah itu makanya semoga dengan saya ada konten atau ide-ide kreatif tentang duta baca ini, jangan ke toko buku deh. Itu kayak nomor 2 yang saya harapin tuh kalian semua anak-anak muda itu mau ke perpus sekolah aja, ke perpustakaan sekolah. Karena beda banget zaman sekarang tuh perpustakaan sekolah Vibes-nya. yang saya lihat zaman sekarang tuh anak zaman sekarang tuh nggak ada yang ke perpustakaan.
mungkin ada yang ke perpustakaan tapi untuk kalian bolos ya mungkin saya nggak tahu juga itu. Makanya harapan saya dengan kalian ke perpus, iseng aja deh kalian ke perpus, lihat buku-buku kalian di sekolah. Iya. Siapa tahu tiba-tiba ada buku novel sumbangan dari alumni kalian, terus kalian baca gitu misalkan, oh satu menarik nih, atau misalkan kalian suka dengan sosok Bill Gates gitu misalkan, oh saya pengen kayak Bill Gates deh, saya pengen jadi orang kaya kayak Bill Gates gitu misalkan. Kalian baca biografinya, kalian mendalami bukunya, bagaimana prosesnya dia mungkin dari orang biasa sampai orang luar biasa. Nah itu pasti nanti ada kok poin-poin di buku itu yang kalian bisa implementasikan di hidup. Nah itu sebenarnya dari buku kalian bisa dapat hal-hal penting sebenarnya. Beda banget dari kalian di media sosial kalian masing-masing. Beda banget nih Kak Rika. Makanya semoga bisa terjadi deh dulu. Iya, Tapi iya. harapan saya jangka panjang. Iya Pelan-pelan lah saya mulai itu. Dan lain Iya. seperti itu sih Kak. Kalau Kak Dai dari flashback lagi ya Kak Dai ya, dari obrolan kita yang tadi, tantangan terbesar itu kan dari gadget. Betul. Dari betul, gadget betul, itu, betul. kecanduan gadget itu membuat para anak muda tuh kayak, aduh males banget. Tadi kata kakak, aduh males banget dah untuk saya baca gitu. Iya. Seberapa serius sih di Kabupaten Tabanan aja dulu dah untuk anak-anak ini kondisinya untuk darurat membaca, seberapa serius? Sebenarnya ini kan bukan masalah di Kabupaten Tabanan aja ya. Sebenarnya di mungkin seluruh Indonesia deh. Ada namanya darurat membaca sama darurat menulis. Iya. Jadi karena saya di Duta Baca Kabupaten Tabanan, jadi saya fokus di Tabanan dulu. Yang sekarang memang tantangan terbesar adalah anak-anak zaman sekarang itu tantrum kalau nggak dapat gadget. Iya, bener. Mungkin yang punya anak di rumah. Kalau anaknya tantrum biasanya minta tab atau minta iPad, minta HP dan lain-lain. Nah itu kan tantangan terbesar zaman sekarang. Karena mereka ini doktrinnya udah beda nih. Masalah gadget ini udah beda nih. Kalau satu hari nggak pegang gadget, ya bisa stres gitu. Kalau saya yang umuran segini, satu hari nggak pegang gadget bukannya stres. Nggak tahu nih WA-nya apa aja soalnya kan, informasinya apa aja. Atau ada yang nelpon, saya nggak tahu juga masalahnya itu. Makanya sebenarnya tantangan terbesar dari gadget ini, khususnya mungkin ya penyalahgunaan gadget ya, saya bisa bilang ya, itu sebenarnya juga bukan peran saya juga, ada peran orang tua juga di rumah nih Kak Rika, bagaimana bisa membatasi gadget itu kepada anak-anak di rumah. Mungkin satu hari itu bisa diganti gadgetnya, jangan deh tak kasih gadget dulu, saya kasih buku deh anaknya. Iya. Coba kasih buku deh itu, Pak kamu baca nih bukunya. Kan zaman sekarang mungkin SD saya bisa bilang dulu ya, yang tantrum kayaknya SD pasti. Kalau SMP SMA kan udah bijak, nggak bijak juga, maksud saya bisa bilang menyesuaikan. udah bisa lah, maksudnya tahu waktunya kapan gadget, kapan enggak itu maksudnya kan. Nah kalau anak-anak zaman sekarang sih, yang saya harapin bisa dicontoh itu mungkin tukar gadgetnya diganti sama buku. Zaman sekarang kan lucu nih, ada buku yang buka halamannya ada gambar, ada gambar apa kayak misalkan buku tentang dinosaurus nih ya, jadi kayak bahkan sekarang ada yang pencet keluar suara hewannya gitu. Saya dapat lihat tuh pokoknya misalkan macan gitu dipencet ada suaranya wow itu tiba-tiba kayak, padahal tuh juga sebenarnya bagus banget. Jadi secara nggak langsung dengan buka buku itu dipencet gambar hewannya ada suaranya, anak tuh tahu, oh suara macan tuh kayak gini atau suara ayam tuh kayak gini gitu. Kayak saya nggak tahu ya bagaimana ya, karena saya waktu SD diajarin bunyi ayam gimana, kukuruyu, misalnya baca bunyi suaranya bebek gimana, wek gitu kan. Saya tahu gitu maksudnya, tapi saya nggak tahu zaman sekarang bagaimana anak-anak zaman sekarang gitu, karena setahu saya mereka tuh memang juga di gadget dapat juga informasi itu, maksudnya ada video macan gitu, lihat sama dia, oh ternyata macan tuh kayak gini ya gitu. Ya benar juga sebenarnya, nggak salah, cuma baik lagi sebenarnya candu gadget itu kita nggak bisa maksudnya mengkondisikan apa aja yang keluar di media sosial tuh. Kadang bisa keluar hal-hal yang kita nggak pengen nonton sebenarnya gitu. Yang tidak seumuran mereka harus dibaca, tapi sudah dibaca lagi. Kadang-kadang mungkin kalau misalkan zaman sekarang anak-anak kan mainnya TikTok ya. SD pun kayaknya main TikTok semua deh gitu. Tiba-tiba harusnya nontonnya cuma tentang hewan tuh, tiba-tiba keluar hal-hal yang nggak boleh tonton zaman waktu umur SD itu, tiba-tiba kan ya berat juga itu. Makanya salah satu perannya orang tua juga kan. Cuma dari kita di Duta Baca seluruh di Kabupaten Tabanan ini,
kita harapannya dengan ada program Duta Baca ini bisa deh menggantikan peran gadget sebenarnya. Iya. Makanya harus ada kerjasama juga kolaboratif. Semoga nanti harapannya juga semoga ada instansi atau Silakan. atau apapun itu yang mau buat lomba baca. Mungkin lomba bacanya itu bisa dibungkus dengan ya kayak Menarik. bagaimana menceritakan satu buku tapi dengan gaya sendiri gitu misalkan. Iya. Jadi secara nggak langsung mereka harus baca bukunya. Iya. Kalau nggak gitu nggak bisa diceritain Nggak lagi bisa kan. buat kontennya. Iya. Dan ya nggak boleh megang skrip dong bukunya Iya. bagaimana. Kalau misalkan kalian megang skrip, berarti kalian udah nyatet semua nih. Karena kalau baca buku yang saya alami sendiri, baca buku yang saya baca dari 0 sampai halaman terakhir, itu saya nggak mungkin lupa isi ceritanya apa. Kalau saya baca, kalau saya tonton film deh, ada saya lupa. Oh iya. Scene-nya ini ada ya? Oh ini ada ini ya gitu. Iya. Saya nggak ingat juga gitu. Makanya saya bisa bilang kalau misalkan dibaca buku itu bakal beda banget nih sama nonton video dan lain-lain. Makanya coba deh itu. Saya selalu bilang sama anak-anaknya, jangan coba dulu kalian baca bukunya. Iya. Tapi misalkan nih ada film adopsi dari buku, misalkan nih Karika itu, terus ternyata pas di film baca bukunya kok beda ya? Ya namanya aja adopsi dari bukunya. Nggak semua juga diambil. Makanya harus kalian bisa bilang buku sama nonton tuh beda banget. Coba kalian baca buku sendiri. Dan di buku itu yang saya sering bilang ke anak-anak, di buku apapun itu ada suatu sisi yang bakal kalian menggunakan imajinasi kalian masing-masing. Iya. Jadi misal baca buku fiksi, ada ya kayak misalkan ada naga hijau atau apa gitu, ada macan berkepala dua gitu, kalian berimajinasi sendiri di otak kalian nih. Oh, macan kepala dua. Wih, serem juga ya, jadi kayak gitu sebenarnya. Makanya sensasinya baca buku sama nonton tuh bakal beda banget. Kalian karena di baca buku tuh kalian menggunakan imajinasi kalian masing-masing. Itu sebenarnya. Makanya dengan adanya tantangan yang berat banget sebenarnya ini dengan candu gadget ini, yang saya harapin sebenarnya semoga orang tua bisa membatasi juga bagaimana anak-anak ini dapat screen time atau megang gadget ini bisa dibatasi juga. Khususnya mungkin saya bisa bilang SD ya. Iya. SD ya. Kalau saya ngomongin SMP, SMA, karena zaman sekarang pun tugas buatnya ngirimnya harus di apa ya? Email. Di email atau ngirimnya tuh mungkin di grup WA kelas gitu misalkan ke gurunya, ya di Google Drive gitu misalkan zaman sekarang. Jadi ya nggak bisa juga ngelepas gadget sepenuhnya memang. Cuma dengannya candu gadget ini yang kalau saya harapkan kan, apalagi juga sekarang Komdiji ada aturan baru bahwa di bawah 16 tahun nggak bisa punya media sosial gitu misalkan. Makanya kan semoga dengan aturan kayak gitu anak-anak tuh bisa membatasi media sosial dulu deh. Karena coba deh kalian sekali-sekali lepas HP, baca buku di rumah aja tuh hari gitu. Bisa kok, pasti entah kalian tiba-tiba, jam segini ya ternyata. Cuma ya baik lagi harus baca buku yang kalian suka. Jangan yang kalian nggak suka, bosan juga pasti. Makanya harus kalian suka juga. Karena saya pun sempet kemarin ngobrol sama teman-teman juga. Sebenarnya pengen buat satu hari itu program sama anak-anak SD itu lepas dari gadget. Jadi kita ajak bermain deh. Maksudnya outing lah kita ngomongnya. Karena kalau outing zaman saya memang lepas dari gadget karena kita nggak punya HP. Gitu. Jadi sekarang kan saya rasa hampir semua punya HP deh. Kalau SD mungkin nggak semua. Cuma kayaknya semua, tapi pas waktu pelajaran itu nggak boleh bawa. Di sekolah nggak boleh bawa. Nggak boleh ya? Untuk jemput itu udah pakai HP. Iya, karena zaman dulu kan mungkin kita telepon umum zaman saya. Zaman saya udah ada HP Kak. Wow. Zaman saya masih telepon umum. Iya, mungkin zaman dulu kan ada telepon wartel namanya. Iya, ada di sini, saya sekolah di sini. Ada telepon umum di depan sekolah. Oh iya, yang bayar kayak koin kan. Iya. Saya tahu, cuma nggak kena juga masalahnya. Saya masih kena. Saya udah ada HP waktu zaman itu. Untuk telepon orang tua itu emang wajib kan. Cuma kan dulu HP, dulu kan telepon atau SMS doang kan. Nggak bisa buka TikTok, nggak bisa zaman dulu. Makanya secara nggak langsung dibatasi juga. Karena cuma bisa SMS sama telepon doang. Buat apa? HP-nya emang buat komunikasi aja sebenarnya gitu. Tapi sekarang kan nyari informasi, nonton film, baca komik, semuanya lah di HP semua sekarang kan. Makanya
itu yang beratnya peran orang tua zaman sekarang, karena ya saya juga banyak pengalaman lah anaknya tantrum gitu misalkan, HP mak, HP Iya. pak gitu misalkan. Makan aja sekarang anak-anak. Iya, bahkan saya bisa bilang orang-orang tua zaman sekarang pun juga makan nasi bisa sambil megang HP Iya. juga kan, memang seperti itu sekarang itu. Cuma bagaimana sebenarnya harapan saya itu bisa membagi waktu nih Kak Rika, Iya. antara main gadget sama baca buku. Hmm. Baca buku itu kalau semoga bisa terjadi, harapan saya satu orang tuh bisa baca buku satu ya deh per bulan. Saya nggak masalah. Dengan baca buku satu per bulan itu, nanti saya yakin bulan kedua bisa 2, Iya. bulan ketiga bisa 5. Saya Iya, yakin. bener. Karena minat membaca itu, yang berat itu pasti memulainya Kak. Iya. Kak Rika. Karena kalau saya nggak berat, karena nggak ada hiburan dulu kan. Tapi anak zaman sekarang, untuk lihat buku tuh dia pasti kayak, hah? Ngapain baca buku kayak Iya. gini? Apalagi yang saya bisa bilang, komik aja baca. Tapi dibantah lagi saya. Ngapain saya baca komik di buku Kak? Saya beli di toko buku. Orang di Google juga Webtoon ada juga itu, ada webtoon kan juga. Terus ada baca, kalau komik Jepang kan manga namanya. Manga itu Iya. kan manga itu bisa cari di internet Kak. Jadi Iya. kayak tinggal klik di internet manganya ini, tinggal baca tuh. Tinggal cuma klik gitu aja keluar semua juga. Iya. Makanya sebenarnya semuanya simple, semuanya gampang banget di HP. Cuma yang saya bilang itu tadi itu, Iya. kalau kalian ke toko buku itu sensasinya beda masalahnya. Karena kalian mungkin beberapa anak zaman sekarang ini nggak pernah merasakan ke toko buku Kak. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Karena kalau saya dulu misalkan nih SMP beli buku LKS misalkan nih, Iya. kan nggak semua di sekolah belinya, harus ke toko buku untuk beli LKS tuh misalkan. Tapi kan nggak mungkin saya datang ke toko buku nggak lihat kiri kanan kan, pasti lihat gitu kan. Tapi zaman sekarang kan mungkin semua disediain di sekolah gitu misalkan, tinggal beli. Itu saya juga nggak tahu sih gitu maksudnya. Jadinya semuanya simple sekarang, nggak ada apa ya, nggak ada acuannya tuh kayak tuh motivasinya untuk ke toko buku tuh buat apa gitu masalahnya. Mungkin saya beberapa kali ke toko buku yang komersil di Bali ini, yang dulu mungkin waktu zaman saya itu pasti ada beberapa orang yang di pojokan tuh buka plastiknya, bukunya dibaca di tempat sama dia. Iya. Beberapa ada yang kayak gitu nih. Tapi sekarang terakhir saya ke toko buku, saya nyari buku motivasi waktu itu, saya lihat kok nggak ada orang kayak gini lagi ya. Bahkan di bagian buku itu udah nggak ada orang nih. Kebanyakan bagiannya tuh yang beli pulpen, beli gini, ada sih memang beli tas atau beli apa itu ada memang. Cuma di buku ini udah jarang banget saya lihat, makanya kok sepi banget sekarang ya gitu. Iya. Padahal dulu kayaknya zaman saya SMA atau SMP itu rame banget di sini toko buku nih, mesti ada aja lah orang yang tiba-tiba iseng lihat kanan kiri, buka plastiknya dibaca di tempat sama dia gitu karena nggak bisa beli gitu misalkan. Bahkan zaman saya SD SMP dulu itu ada toko buku yang bisa nyewain buku. Iya. Cuma sekarang kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Nggak ada sih. Nggak ada. Makanya saya bisa bilang, nah itu kan dengan ada contoh nyata seperti ini kan berarti minat membaca ini udah turun banget sebenarnya. Padahal yang saya rasain tuh informasi yang dapetin dibaca buku tuh beda banget. Beda banget nih Kak Rika. Makanya saya tuh ngomong ininya kasarnya saya gemes liat anak-anak zaman sekarang tuh, gemes saya gitu kayak kok kalian bisa nggak baca buku gitu, maksudnya ya bukan berarti saya maksa kalian, nggak maksa juga, maksudnya kalau kalian nggak baca buku tuh saya misalnya kan nggak baca buku biografi, saya nggak mungkin marah karena itu nggak semua orang suka. Tapi kalau kalian nggak baca misalkan nih novel lagi atau komik deh, kalian nggak baca gitu, kok bisa gitu, maksudnya kayak itu kayaknya hiburan deh buat kita gitu, misalnya zaman saya dulu, zaman Kak Rika juga mungkin dulu, sekarang udah beda banget nih gitu, kayak beda ya. Padahal semoga nih dengan adanya kemajuan teknologi zaman sekarang, padahal banyak loh di konten kreator TikTok itu kan, kayak ini buku tentang ini nih, tinggal klik keranjang kuning untuk beli bukunya gitu, padahal bukunya lebih murah loh daripada zaman dulu. Zaman dulu saya masih ingat buku tuh bisa ratusan ribu harganya. Sekarang mungkin 30.000 dapat buku gitu misalkan. Makanya, kok bisa ya? Padahal bukunya murah banget nih, tapi nggak ada yang mau beli gitu. Makanya, nah itu kan sudah contoh nyata nih Kak Rika, bagaimana sebenarnya minat membaca dari anak-anak nih sekarang udah mulai turun nih. Makanya, nah salah satu juga nih Kak Rika, saya mau sharing dikit juga.
kita di KNPI, saya punya rekan di KNPI, namanya Argawo. Jadi shout out Argawo. Jadi Argawo ini punya sama teman-temannya, teman saya juga sih sebenarnya. Jadi dia punya suatu gerakan membaca namanya Ruang Baca. Jadi Ruang Baca ini sebenarnya meningkatkan minat membaca, tapi aksi nyata nih mereka. Jadi beberapa event kemarin kita buka lapak. Jadi kita buka meja gitu nih Kak Reka, kita sediain buku, pang taruh. Tapi kita klasifikasikan bukunya, ada buku ringan, buku anak-anak, ada buku yang sedang, mungkin kayak novel atau buku fiksi dan lain-lain, ada buku berat nih, biografi, filsafat, sejarah dan lain-lain lah. Nah, makanya waktu itu kita lihat minatnya membaca ini sebenarnya ada, Kak Reka. Cuma yang saya lihat itu kalau satu orang aja yang ke sana, tadi kan ngapain sih orang nih? Nah, itu yang berat nih Kak Rika. Makanya kemarin tuh padahal waktu saya kemarin dikukuhkan di Duta Baca, itu kan ada acara. Nah, saya suruh lah teman saya nih Argawo, buka lapak dong, Li. Buka lapak dong sana. Ini tenda, kita siapin tenda juga deh biar bisa meningkatkan nih, kayak kasih tahu bahwa ada gerakan membaca itu apa namanya Ruang Baca nih sebenarnya. Oh, kita akhirnya mulai nih. Oh, itu ada anak SD nih. Kak, boleh dipinjam nggak bukunya itu? Boleh, bawa aja bukunya itu. Kalau saya bawa pulang gimana? Terserah. Kenapa terserah sebenarnya? Yang saya bisa bilang, kalau dia sampai bawa bukunya pulang, Kak Rika nih ya, berarti dia emang ada minat membacanya. Kalau cuma 3 halaman, habis itu dibalikin lagi ke bootnya, berarti nggak minat membaca. Berarti cuma kayak iseng-iseng aja itu. Tapi kalau sampai dibawa pulang dan nggak dibalikin ke kita, bagus banget. Silahkan, bawa aja pulangnya. Mau ngambil yang lain lagi, ambil aja. Nggak masalah. Pokoknya kita harapannya kita dengan ada ruang membaca. Ruang baca ini, orang ini malah jadinya kepo. Kok ada lapak baca ya? Kenapa ya di zaman sekarang sih bisa bilangnya lapak baca ya? Zaman dulu mungkin sering deh lumayan deh lapak-lapak baca gitu. Sekarang mungkin agak jarang. Nah, makanya waktu itu kemarin saya lihat banyak banget yang pengen baca buku. Makanya, wah sebenarnya ada nih. Strateginya udah bagus banget sebenarnya. Strateginya bagus, tapi kan baik lagi nih Kak Rika, saya bisa bilang karena ini harus perlahan-perlahan banget nih Kak Rika untuk minat membaca ini. Jadi saya pasti punya program jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang nih. Jangka pendeknya saya bisa bilang ya saya buat lapak-lapak ini. Buka lapak beberapa hari penting nasional, mungkin kita buka lapak di suatu acara. Kayak terakhir teman-teman Ruang Baca buka lapak di Kopi Purnama. Itu waktu itu banyak orang yang mungkin keinginannya mau ngopi aja, tiba-tiba lihat ada lapak buku, iseng aja ambil bukunya. Jadi sebenarnya harapan saya itu di Ruang Baca nih, orang nih dari nggak ada minatnya, jadi ada minatnya membaca sebenarnya itu. Makanya sebenarnya buku yang ada di Ruang Baca ini kan rata-rata buku bekas yang nggak dipakai lagi. Atau mungkin kita juga terima donasi sebenarnya, buku apapun itu kita terima. Jadi setiap ada buku yang ditaruh di lapak itu, sebenarnya kalau kalian mau ambil nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sampai semuanya diambil ya jangan juga. Saya nggak punya lapak jadinya. Nanti dia yang jualan di rumah. Berat juga kan makanya saya nggak mau kayak gitu juga. Jadi semoga dengan adanya Ruang Baca ini, secara nggak langsung minat membaca anak-anak itu dari yang nggak minat bisa jadi minat. Sebenarnya itu harapan saya awalnya. Makanya ini Duta Baca meningkatkan minat membaca, literasi membaca ini sebenarnya harus kerjasama dari semua elemen masyarakat sebenarnya. Dari saya Duta Baca, dari mungkin instansi juga, dari orang tua di rumah juga, itu semuanya kerjasama nih Kak Rika. Kalau nggak gitu, menurut saya nih agak susah. Susah banget untuk meningkatkan minat baca nih karena saya aja mengakui baca zaman dulu saya sama zaman sekarang kan beda banget nih. Tapi mungkin kalau saya nggak baca buku saya nggak sempet tuh karena ya kebetulan udah kerja juga. Jadi nggak ada waktu juga untuk baca buku gitu. Maksudnya kan pasti ya fokusnya beda lagi, punya keluarga juga di rumah kan pasti harus difokusin ke sana gitu. Cuma kan anak-anak ini sebenarnya kan ya selain habis belajar gitu mungkin udah buat PR kan. Habis malamnya baca buku gitu daripada mungkin satu hari ganti-gantian deh. Hari ini baca buku, besoknya main TikTok gitu misalkan, silakan juga, nggak masalah. Cuma yang saya bisa jamin ke anak-anak muda zaman sekarang, coba kalian baca buku yang kalian suka, nggak akan kalian mikirin buka TikTok.
Coba deh. Saya bisa jamin deh. Karena saya pun begitu. Misalkan lagi seneng banget baca buku ini, Iya. jadi setiap ada waktu saya baca buku. Nggak buka TikTok, nggak buka Instagram saya. Nggak lupa waktu. Ini baca buku sampai, udah jam segini dah malam nih. Iya. Terus tidur, ya saya tutup bukunya. Besok lagi lanjutin, karena saya tidur tuh masih kebayang-bayang. Tadi sampai Harus sini lanjut. ceritanya nih. Masih kepo banget nih, habis ini gimana gitu kan. Makanya itu yang saya bisa bilang nih, wah inilah ajaibnya menurut saya baca buku. Dibuat digantung saya. Kalau sekarang di TikTok kadang-kadang ada potongan-potongan video nih, part 1, part 2. Tiba-tiba part 3-nya hilang. Iya. Kan beberapa di gitu nih kan part 4-nya Jadi langsung, penasaran. part 3-nya gimana nih gitu. Check out. Akhirnya tinggal gini aja. Part 3, ini search di TikTok keluar juga pasti kan. Iya. Nah, ini kan kalau misalkan di buku ini gimana mau ngetik? Orang saya harus baca lagi bukunya untuk tahu Iya. berita apa kejadiannya kayak gimana kan. Saya habis ini nih mati apa enggak sebenarnya orang nih ya? Saya baca lagi terus sampai kok halaman ini belum tahu juga mati apa enggak gitu. Secara nggak langsung kan kita baca semua bukunya akhirnya. Nah, makanya itu yang saya harapin dari teman-teman anak muda khususnya ya. Iya. Siswa-siswa sekolah, baca buku itu bisa dibuat jadi hiburan untuk teman-teman. Jangan terus scrolling TikTok, teman-teman, karena scrolling TikTok tuh ya nggak masalah juga. Saya juga nggak bisa bilang itu nggak baik. Iya. Yaitu di TikTok juga beberapa ada hal-hal bagus juga. Ya, Apalagi ada kan edukasi. media juga semua main TikTok, ada berita juga di TikTok, nggak masalah juga. Edukasi juga ada kok beberapa itu. Cuma ya emang harus agak lebih bijak untuk media sosial. Cuma di buku itu kalian nggak perlu bijak. Iya. Karena kalian pasti baca buku yang emang kalian tahu isinya apa sebenarnya. Makanya semoga minat baca anak-anak zaman sekarang ini semoga bisa naik Kak, Iya, dengan kita adanya beberapa program yang saya buat Iya. yang saya bisa bilang itu apakah berhasil 100%? Sebenarnya juga enggak. Iya. Mungkin harus lebih masif dengan beberapa kerjasama. Iya. Itu harus terjadi sebenarnya. Karena kalau saya sendiri terus yang buat, tapi saya bisa bilang, coba Bu, suruh anaknya di rumah jangan baca buku. Jangan baca buku. Jangan buka TikTok, baca buku di rumah itu. Tapi orang tuanya nggak peduli juga, saya juga angkat tangan. Iya, benar. Jadi mau kerjasama Harus semua saling nih Kak. mendukung semuanya dari semua Makanya segmen. kalau satu saya aja yang capek untuk edukasi setiap hari, misalkan saya buat talk show untuk baca buku, ternyata di rumah orang tuanya biarin anaknya main HP, saya juga angkat tangan Iya, kayak gitu nggak masalahnya. bisa. Makanya itu yang saya bisa, makanya menurut saya peran orang tua tuh penting di Taurat membaca ini sangat penting banget ya orang tua sebenarnya Kak. Karena kalau misalkan kita lepaskan anak kita sepenuhnya, itu saya nggak tahu juga. Karena mungkin saya bisa lihat deh beberapa berita, mungkin ini sedikit sharing. Ada kemarin di beberapa orang tuh dari nonton TikTok, terus dia kepo bagaimana cara jatuh, bagaimana rasanya jatuh dari tiga. Iya, anak-anak SMP itu ya. SMP kayaknya, saya juga nggak Di Denpasar itu. Denpasar kayaknya, Denpasar tiba-tiba lompat dari bawah, tangannya patah itu. Iya. Nah kan saya bisa bilang itu kan berarti kalian nggak bijak media sosialnya. Iya. Nah itu kan ya peranan SMP ya nggak ngerti juga bijak yang mana bagus yang mana baik kan belum tentu semua tahu gitu. Iya. Makanya saya bisa bilang peran orang tua itu penting nih itu. Ya makanya baca buku pun juga ada peran orang tua nih. Jangan ya anak SD saya bisa bilang tadi. Iya. Anak SD dikasih buku novel cinta remaja. Iya. Jangan juga sebenarnya gitu maksudnya. Sesuaikan genrenya. Iya, sesuaikan genre juga itu. Jangan yang berat-berat juga. Maksudnya yang menghibur aja oke lah gitu. Misalnya kayak anak SD baca komik Doraemon gitu misalkan. Padahal dibaca buku tuh kalian, saya bisa bilang secara langsung kalian disuruh maksa, dan karena sekarang darurat menulis nih ke anak-anak SD setahu saya, karena saya juga punya keponakan nih, udah bisa ngetik WA, udah bisa ngetik WA kayak Om di mana gitu misalkan. Tapi kalau misalkan disuruh nulis masih amburadul nih, terus nggak tahu namanya A kapital, A besar, A B besar tuh, sambung. Iya sambung nggak, lagi terus nyambung nggak? Kayak zaman sekarang udah nggak ada yang tahu juga. Zaman saya sih masih ada terus nyambung kayak gitu. Karena kan kita lomba. Iya ada lomba juga. Lomba menulis. Mungkin terus surat cinta lagi dulu zaman saya. Sekarang kayaknya zaman sekarang nggak bisa ada. aksara Bali tahu nggak kalian semua ya? Saya masih tahu, saya masih ingat bahkan aksara Bali. Diwajibkan sih sebenarnya dari kelas. Harusnya wajibkan ya? Seharusnya kalau di Bali kan diwajibkan. Nah makanya kan itu sebenarnya ya karena semuanya gampang nggak? Iya. Semuanya gampang dulu. Kita mungkin flashback sedikit deh ya, misalkan zaman dulu anak SD nih mau nembak cewek gitu misalkan atau mau SMP nembak cewek pasti kan ngirim surat. Iya.
aku suka sama kamu. Kan nulis tuh Kak. Iya. Sekarang kan kalau nggak bisa ngetik tinggal VN, aku suka sama kamu mau jadi pacarku gitu misalkan. Kan semuanya gampang. Makanya ini tuh sebenarnya kita dulu dipaksakan nih Kak untuk bisa kayak gini. Zaman sekarang tuh karena gampang semuanya, jadi lama-lama lupa nih cara nulis nih gimana. Makanya pesan zaman sekarang tuh katanya anak SD tuh kacau balau tulisannya Kak. Jadi kayak tiba-tiba B besar gitu lah, gimana nih gitu karena lupa B kecil kayak gimana. Itu saya bisa bilang makanya nih, wah ini berat juga loh kayak gini nih. Karena anak zaman sekarang udah bisa ngetik WA, kata-kata yang nggak bisa ketik itu di VN ke saya gitu. Nggak bisa ngetik nggak tahu gimana nulisnya. Di VN aja akhirnya, di voice note aja akhirnya. Makanya wah ini berat juga nih kalau nggak bisa nulis kayak gini kan. Maksudnya karena zaman saya dulu mungkin kelas 1 SD dia bisa nulis pokoknya. Iya. Bahkan mengeja pun bisa. Kayak ya simpel lah, BABA, BIB, babi gitu misalkan. Zaman sekarang saya tanya ke ponakan saya, apa gimana usahanya babi? Nggak tahu. Maksudnya saya zaman dulu kayak harus bisa deh mengeja. Ya mungkin kalau baca langsung misalkan kayak aku pergi ke pasar, ya berat juga. Maksudnya kan AKU, aku kan mesti kan PER, per, GIG, pergi gitu. Masih kayak gitu, nggak masalah saya. Cuma sekarang tuh nggak bisa. Maksudnya, wah ini berat juga nih orang-orang nih. Kok udah beda banget. Karena saya balik lagi bilang, inilah sekarang pengaruh buruknya nih kemajuan teknologi nih Kak Rika. Tapi mereka simbol-simbol yang ada di HP itu tahu. Buka YouTube, ada simbolnya. Padahal nggak tahu tulisannya YouTube. Bisa aja dia buka. Betul. Maksudnya simbol aplikasinya. Iya, simbol aplikasi. Betul. Ini apa nih? YouTube. Gimana YouTube? Nggak tahu pasti. Nah, makanya itu yang saya bilang nih, wah, nah, berat juga nih ya. Kalau terus kayak gini ya, anak-anak zaman sekarang nih, wah, kalau misalkan tahu YouTube, tapi ngejanya nggak bisa, wah, berat juga nih saya mikir makanya. Karena yang saya lihat tuh di zaman SD ini yang parah memang, saya akuin. Kalau SMP nih, ya SMP wajar dong. Kalau nggak bisa nulis kayak kaget juga ya, nggak bisa nulis SMP. Makanya kalau SD ini yang, karena kan saya bisa bilang SD ini kan dari ngomongnya pohon nih, ini akarnya nih SD nih sampai di buah nih kan SMA atau kuliah lah saya bisa bilang di akarnya udah kacau balau nih, nggak pernah dipupuin, nggak pernah disiram itu misalnya airnya, wah berat juga lama-lama nih. Nah, makanya saya bisa bilang, aduh nih kalau nggak ada yang bisa buat gerakan untuk membaca nih lama-lama, wah PR juga nih generasi di bawah ini kan, apalagi menuju Indonesia Emas 2045 nih. Maksudnya yang bakal jadi pemimpin kan di bawah kita semua nih, makanya kata saya berarti ya, kata saya kayaknya. Maksudnya ini lama-lama nih bakal beda banget nih anak-anak zaman sekarang nih, karena yang saya sempat juga lihat selain membaca, mereka sebenarnya kepo banget orangnya. Bahkan bisa saya bilang nggak mau ketinggalan banget. Misal trennya media sosialnya ini, pasti semua ngikutin. Pasti. Misalkan trennya hari ini goyang-goyangan gini-gini, misalkan saya nggak tahu lah apa namanya. Habis itu Velocity. Ya, Velocity itu misalkan. Kan semua ikut nih pasti. Padahal mereka tuh bisa diganti FOMO-nya nih, kepo ini ke hal yang lebih positif sebenarnya. Makanya semoga teman-teman kita baca di SMA, khususnya SMA saya bisa bilang ya, karena bermain media sosial kan masih SMA. Kalau SMP, SD, ya nggak semua punya media sosial, saya bisa bilang kan. Ada yang mungkin nggak dikasih orang tuanya buka HP gitu misalkan, ada juga. Gitu. Cuma SMA khususnya saya bisa bilang, coba deh konten kalian tuh di story lah atau di TikTok lah, di mana tuh tiba-tiba ngefoto ada buku sama kopi gitu misalkan. Misalkan kayak gitu nih Kak, foto nih. Wih, orang ini baca buku nih ya. Wah, orang nih dibaca. Jadi harus bisa kayak gitu sebenarnya. Iya, influencer tuh harusnya kayak gitu ya. Ya, itu sebenarnya influencer. Duta baca itu kan saya bilang, saya bilang duta baca, kalian tuh influencer sebenarnya. Cuma kalian influencer untuk membaca di sekolah. Jangan kalian ngomongin di Kabupaten Tabanan, itu tugas saya. Kalian ngomongin sekolah dulu. Di sekolah dulu. Di sekolah lu kalian bisa menginfluence teman-teman kalian untuk baca. Udah beres tugas kalian sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kalian tiba-tiba di sekolah iseng nih sama OSIS-nya buat lomba membaca gitu misalkan. Wih, bagus banget itu. Lagi ya, kalau lebih bagus lagi misalkan nih lomba membuat buku gitu misalkan. Wih, sebenarnya lebih bagus. Cuma kan ya balik lagi kayak ngomong berbusa-busa juga bagaimana cara-caranya, tapi kalau teman-teman anak muda sendiri nggak minat, nggak ada interest itu beratnya memang. Karena benar. minat itu harus
diri sendiri Dari sebenarnya Kak diri Rika. sendiri, ya. Kalau kita maksa orang juga nggak bakal bisa. Mm-mm. Kamu harus baca buku ini ya, penting untuk hidup ini, penting bla bla bla. Ya, Oke. sampai rumah nggak dibaca Nggak juga. Saya kasih bukunya, sampai rumah nggak dibaca juga Hmm. pasti. Makanya harus minat sebenarnya Kak Rika. Dari Iya. membaca saya bisa bilang ya, harus minat sebenarnya. Kalau nggak minat nggak akan terjadi menurut saya untuk meningkatkan literasi membaca. Minat membaca ini nggak bakal terjadi kalau kalian sendiri pun juga koh-kohan lah ngomongnya. Iya, iya. Kayak aduh ngapain baca buku nggak penting. Lebih baik buka TikTok kayak malam, kayak tiduran kayak gini. Iya. Kan lebih sering kayak gitu Iya. kan zaman sekarang. Iya. Makanya aduh nih saya dikasih tugas mana agak berat juga di duta baca nih gitu. Wah nih tugasnya agak berat juga sebenarnya di duta baca. Cuma balik lagi kalau saya udah dikasih tugas, saya punya tanggung jawab sendiri. Saya harus selesaiin tanggung jawab saya Iya. itu. Saya harapan saya sih gitu. Makanya semoga aja sih teman-teman kalau ada iseng buka podcast ini, Morsi, podcast ini ada yang buka teman-teman, dengerin sendiri saya ngomong gimana. Nah, coba kalian pikirin lagi kata-kata Iya. saya sekarang. Semoga ada ketertarikan. Semoga dengan kata-kata ini kalian tiba-tiba pengen habis nih toko buku, Iya. beli buku, tiba-tiba saya bersyukur banget dengan saya ngomong kayak gini kalian bisa ke toko buku, karena saya selalu bilang permulaan dari minat membaca itulah ke toko buku sebenarnya. Iya. Kalau kalian nggak ke toko buku, nggak ada bisa. Atau ke perpustakaan sekolah deh, nggak masalah. Cuma ya baik lagi kan saya bisa bilang perpustakaan sekolah itu kan nggak yang apa ya lengkap semua. Menarik. Jadi mungkin kalau kalian pengen ada minat membaca, bisa cari buku yang menarik pastikan. Coba kalian ke toko buku deh. Iya. Kalian ke toko buku aja. Di toko buku misal nih, iseng aja deh kalian buat konten toko buku. Iya. Iseng aja buat konten, buat story di Instagram, tweet lagi toko buku. Teman-teman pasti heran, ngapain orang ini ke toko buku? Iya. Tapi lama-lama dari penasaran tuh, dari heran, akhirnya pengen nyoba juga. Nah, makanya harus ada sebenarnya kok saya bisa ngomong kerennya tuh soal kolektif nih. Iya. Karena kolektif itu apa? Kolektif itu jadi sebenarnya orang-orang yang saya tugaskan untuk jadi influencer di bidang-bidang masing-masing. Iya, iya. Jadi kalau misalkan satu ini tugasnya apa nih buat konten. Satu ini tugasnya apa nih giring opini. Iya. Satu tugasnya apa nih buat kegiatan gitu. Kalau semuanya bisa terjadi nih setiap lini terjadi, sebenarnya gampang banget Gampang ya banget baca. ya. Karena harus dari orangnya sendiri dulu. Satu orang jadi dua orang jadi lima orang jadi 10 orang sampai seterusnya. Lama-lama semua orang akan baca buku lagi sebenarnya. Iya. Dan kalau misalkan semua bisa baca buku, saya rasa nggak ada lagi namanya darurat membaca, darurat menulis sebenarnya. Kalau Udah. misalkan bisa. Iya. Cuma ya baik lagi ya jangka panjang nih Jangka Kak, panjangnya, jangka panjang. Coba deh kalian teman-teman yang nonton Iya. Ngorsi, Iya, nanti bisa di komen ya. coba kalian nonton Yang Ngorsi udah nih, ya Ke kalian toko buku. toko buku dulu deh. Coba dulu ke toko buku, rasain deh, lihat dulu ya. Kanan kiri kalian lihat deh, banyak kok sampul-sampul buku yang menarik tuh kalian. Iya. Buku apa ini ya gitu. Coba deh kalian beli satu aja buku. Iya. Beli buku satu aja dulu. Nanti karena kalau kalian beli buku, kalian nggak baca, pasti kalian mikir, rugi aku beli nggak baca Iya. bukunya. Pasti mau nggak mau kalian baca kok bukunya. Iya. Makanya harus dipacu, harus coba deh ajak ke toko buku. Nah, kalau misalkan kalian SMA punya pacar itu, ajak pacar kalian ke toko buku. Ngeditnya. Ngedit aja ke toko buku aja, nggak masalah. Coba aja iseng ke toko buku, mau buat foto-fotoan kayak terserah. Biarpun kalian cuma buat konten di toko buku, kalian nggak beli, tapi secara langsung kalian tuh kanan kiri. Wah, ada buku ini, ada buku ini, ada buku ini. Iya. Nanti bisa-bisa pulang ke rumah, kemana aku lihat buku ini, kayak aku pengen beli deh besok gitu misalkan. Bisa aja sebenarnya. Makanya harus dipaksain niat kalian tuh untuk ke toko buku sebenarnya. Iya, betul. Coba toko buku, coba deh. Semoga sih Kak Rika ya, dengan adanya obrolan hari ini, Iya. minat membaca anak-anak ini semoga naik, Baik. dan semoga dia mau ke toko buku. Iya. Karena kalau saya ngomong sih juga nggak ada yang ke toko buku, ya udah habis gitu sebenarnya. Berat Nanti juga. kita tunggu komennya. Ada yang Semoga. udah ke toko buku apa belum ya? Semoga. Iya. Kak Dai, ada lagi pertanyaan dari saya. Untuk pendekatan nih kepada anak muda, Kak Dai kan aktif banget di KNPI. Yes. Dari teman-temannya Kak Dai, ada nggak yang selama Kak Dai jadi duta baca ini terinfluence? Ya. Sebenarnya kalau di KNPI kita tuh kayaknya rata-rata sumuran saya semua. Rata-rata ya sumuran saya. Tapi saya juga punya anggota. Kebetulan KNPI Tabanan itu gabungan dari organisasi kepemudaan di Tabanan. Jadi semua, bahkan ada mahasiswa masih ada di KNPI, ada yang
SMA belum, karena SMA tuh nggak bisa ikut. Oh, Jadi emang dari kuliah kita mulainya. Jadi dari kuliah sampai yang udah kerja kayak saya juga ada semuanya. Jadi saya rasa kalau masalah minat membaca, hampir semua membaca. Cuma semua masalahnya sama menurut saya. Kenapa masalahnya sama? Karena semua punya anak. Oh, terbentur waktu. Yes. Semua punya anak. Yang saya lihat tuh sekarang teman-teman saya yang punya anak itu semua rata-rata anaknya tantrum kalau nggak dapat gadget. Oh. Rata-rata semua punya anak. Makanya itu yang saya sering sharing. Waktu saya menjadi duta baca, itu kan kita rapat di sekre, di KNPI, di Tabanan ada sekrenya kita. Di sekre itu kita ngobrol nih, apa yang kira-kira kita bisa buat ya untuk darurat membaca nih di Tabanan khususnya. Teman-teman saya cerita, iya deh, soalnya anakku juga sama. Kalau di rumah dikasih gadget itu tantrum pasti itu. Iya. Cuma kan kalau anak SD dikasih buku membaca kan enggak juga pasti ya sebenarnya Kak Rika. Makanya kemarin tuh dengan kejenuhan kita dan kebetulan saya duta baca, akhirnya teman saya satu agawa buatlah ruang baca. Oh iya. Jadi setiap saya sih harapan saya sebenarnya kita di KNPI setiap ada acara apapun itu adalah Pak ruang baca. Semua acara KNPI. Karena kita kan KNPI ini kita nggak bisa bilang kita kan organisasi yang menaungi pemuda, Kak Rika. Jadi setiap misalkan ada acara apa ya, misalkan talk show gitu misalkan, atau misalkan acara bersih-bersih pantai gitu misalkan, saya selalu sediain lapak untuk ruang baca sebenarnya pengennya. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan stigma anak zaman sekarang nih, orang baca tuh dibilang aneh. Kayak apa ini itu? Bahkan saya harapannya kalau misalnya ke depannya nih ada acara, itu saya bilang musik nih misalkan nih. Ada acara musik hardcore gitu misalkan. Tiba-tiba ada lapak membaca. Loh, kenapa kayak gitu? Ya saya pengen matain stigma ini. Stigma yang bilang ngatain kalau lapak baca tuh khusus untuk orang-orang kutu buku aja. Maaf ya, kutu buku bukan tanda kutip ya, kutu buku yang memang kutu buku yang suka banget baca gitu. Nggak juga sebenarnya. Kita yang misalkan dari awalnya nggak pengen membaca, lihat ada lapak, kepo aja, pengen lihat, apa sih buku yang ada di sini? Ambil satu dah, baca depan kursi depan gitu. Seru juga buku ini. Jadi sebenarnya itu yang pengen kita dekatkan, pendekatan kita dengan pemuda ya Kak Rika. Jadi pendekatan kita itu dengan cara ya aksi nyata. Kita nggak ngomong lele gitu misalnya. Nggak mungkin kita buat talk show, kalian nggak bisa baca buku itu. Ya susah juga. Susah. Makanya baik kita kasih acara yang memang datangin banyak pemuda, habis itu kita buka lapak. Secara nggak langsung minat bacanya mereka naik, karena mereka kepo lihat ada apa-apa itu ya gitu. Lagi kan baca bukunya gratis, kita nggak minta juga. Baca buku 5.000 ya, nggak juga gitu. Makanya saya bisa bilang pendekatan itu kita mulai dengan aksi nyata. Saya minta baca adalah aksi nyata juga. Saya mengumpulkan semua orang minta baca saya aksi nyata. Karena saya nggak, kalau saya ngomong terus teori aja, ya berat juga. Makanya saya selalu bilang, yuk teman-teman, apa yang bisa kita karena kebetulan aku kita baca nih, kalian ada ide apa aja? Kalau kita di KNPI itu apapun acara, apapun informasi apa ide masing-masing itu kita rapat. Jadi semua saling ngeluarin ide. Nih ide. Saya nggak pernah bilang nggak boleh ngeluarin ide, nggak boleh. Saya ketuanya, nggak pernah. Saya selalu dengar semuanya. Oh gini maunya, bagus nih, bagus. Coba deh yang ini, karena kan kita di KNPI ini punya bidang masing-masing kan. Jadi ada ketua bidang ini, ketua bidang itu, ada ketua bidang olahraga, ada ketua bidang seni budaya, ada ketua bidang bahkan narkotika, ada yang gitu-gitu. Jadi semua punya program sendiri masing-masing nih. Jadi kayak, ketua saya punya program ini loh sebenarnya itu. Ayo buat yuk. Jadi selalu kolektif kita kerjanya nih gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri ke KNPI. Makanya setiap saya ada bilang, aku kita baca nih, apa ya kira-kira ada program bagus ya untuk kita. Kok saranku kemarin buat lomba nih. Jangan lomba deh. Gini. Oh, bagus nih. Buat. Ayo. Jadi kita selalu mikirin hal banyak nih Kak. Karena kita ini kan payung Kak untuk pemuda Tabanan nih. Kita payung nih untuk semuanya. Jadi saya selalu mikir apapun yang saya rasa di KNP ini saya pengennya tuh bermanfaat untuk pemuda. Makanya terakhir kita buat acara itu, kita bahkan buat acara itu simbar. Jadi kita simpang ke Banjar. Jadi kita datang, kita ngasih apresiasi untuk orang-orang yang ini masih ada nih yang nggak beli ogoh-ogoh. Kita kasih bantuan nih, kita kasih nasi, kita ngobrol-ngobrol di sana, kita dengerin apa keluhannya mereka tentang ogoh-ogoh. Jadi
Kita pengennya selalu aksi nyata KNPI ini. Kita nggak perlulah kita ngomong setiap hari, oh gini, nggak usah juga. Kita lebih baik datang, kita kasih mereka apresiasi. Ke Banjar saya juga kakak datang. Yes, betul. Jadi saya kesana waktu itu datang juga, kita kasih bantuan, kita kasih nasi juga, kita ngobrol bareng-bareng deh gitu. Makanya apapun yang saya rasa tentang darurat membaca, literasi, darurat menulis, semua itu harus ada aksi nyatanya menurut saya. Iya. Makanya aksi nyatanya apa? Kalau saran saya selalu ke teman-teman, kita harus nyerang ke pemuda. Karena pemuda ini belum terbentuk 100% nih Kak, jati dirinya. Mau jadi apa, ini. Jadi masih ya kiri kanan lah. Iya. Lagi masa-masa puber itu masih belum tahu mau ngapain kan. Makanya Masih labil. di sana saya selalu bilang cekokin kayak, begini loh, gini loh. Gini lo baca, ini lo bukunya ini. Ntar lama-lama, dari SMP suka baca buku novel, SMA naik baca buku biografi, tiba-tiba pas kuliah pengen kuliah filsafat deh kayaknya gitu. Bisa aja sebenarnya kan, nggak masalah gitu. Makanya dari baca itu kalian pasti nemuin sesuatu hal yang emang kalian bisa implementasikan di hidup. Iya. Nah itu sih sebenarnya Kak Rika. Dari kita di KNPI selalu kita kalau misalkan pendekatan kepemudaan kita buat acara untuk baca, ya kita buka lapak. Jadi selalu kita maksimalkan lah apa yang kita punya, Kak Rika. Kita juga bukannya organisasi yang berkelebihan juga, enggak. Cuma kita punyanya segini, ya kita keluarkan segini. Iya, gitu. bagus. Yang apa yang bisa kita buat untuk Tabanan khususnya, ya kita pasti berbuat juga. Kita mau bantu juga. Kita nggak mau berpikir, wah biarin aja lah orang-orang kayak gini. Juga orang tuanya sendiri yang ngurus lah itu. Nggak juga. Ini kita mikirin, ya kita bisa buat apa nih untuk Tabanan nih, khususnya untuk anak muda. Kita semua anak muda, nggak ada kok yang umur-umurnya 50 tahun, nggak ada di KNPI. Nama aja kita pemuda Indonesia gitu kan, nggak mungkin ada yang 50 tahun umurnya gitu. Makanya pasti semua masih muda-muda, masih seger-seger bayinya semua, masih kuat semua untuk berpikir dan bekerja itu. Makanya saya senang banget di KNPI ini, banyak banget Duta Baca ini, banyak banget juga program yang idenya dari teman-teman saya juga banyak banget nih. Makanya teman-teman saya ini memang top-top semua dengan KNPI ini sebenarnya gitu. Makanya semoga dari kita KNPI dulu deh. Saya selalu bilang sama teman-teman yang punya anak, coba lepasin deh gadgetnya dulu tuh. Kadang soalnya saya dengar, susah deh anakku kalau misalkan kasih gadget tuh marah-marah dia gitu. Coba paksa sekali beli, ya gituin gitu maksudnya. Karena semoga dari sini dulu saya mulai, habis itu merembet ke semuanya. Akhirnya pas SMP anaknya datang ke bapaknya, Pak, aku kayak mau beli buku Pak gitu misalkan. Bisa aja. Semoga ya. Semoga sih itu ya sih. Terakhir panjang banget nih sebenarnya pembicaraan kita. Tapi seru banget ngobrol sama Kak Dai ya. Terakhir ada pesan nggak untuk anak-anak muda nih Kak Dai, untuk generasi muda nih biar kita gemar membaca, pesan yang emang benar-benar menyentuh nih buat anak-anak muda kita gimana? Pesannya sebenarnya saya nggak muluk-muluk deh Kak Rika. Dengan kemajuan teknologinya mas sekarang, kalian menurun banget dalam baca itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Jadi pesannya untuk teman-teman khususnya anak muda ya, silahkan kalian scrolling, tapi kalian jangan lupa ada waktunya untuk scrolling, ada waktunya untuk baca buku. Jadi kalian bisa bagi waktu itu sebenarnya. Scrolling itu juga bermanfaat. Scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling apapun lah itu, saya bisa bilang media sosial itu juga bermanfaat karena juga ada edukasinya. Cuma jangan lupa di buku itu kalian nggak perlu bijak, nggak perlu kalian memilah informasi sana. Karena kalian dari beli buku kalian udah tahu isi bukunya apa. Jadi jangan sampai kalian melupakan bahwa buku ini adalah kunci. Orang-orang yang buka buat film, punya buat konten di TikTok. Bahkan kalau kalian bisa bilang, ada kok buku menjadi influencer. Iya. Ada kok. Ada. Makanya kalian jangan kira buku itu semua tentang buku pelajaran. Enggak. Kalian pengen jadi influencer, bahkan ada buku algoritma TikTok gitu maksudnya. Iya. Makanya itu kalau misalkan kalian tiba-tiba, kayaknya aku pengen jadi konten kreator deh itu. Baca aja buku itu, nggak masalah. Jadi jangan pernah kalian terlalu terpaku dengan gadget. Kalian sampai melupakan bahwa buku juga hal penting hidup kalian. Sebenarnya itu sih Kak, karena ya baik lagi banyak teknologi sekarang juga susah banget menghindari banyak teknologi zaman sekarang kan. Jadi semoga dengan saya ngomong hari ini, anak-anak muda di Tabanan khususnya bisa pengen tahu deh sebenarnya di buku tuh manfaatnya apa dari saya ngomong.
Itu sih Iya, sebenarnya, terima Kak Rika. kasih ya Kak Dai. Luar biasa Akhirnya- sekali obrolan kita hari ini. Saya Panjang senang ya. banget. Udah dapat banyak banget ilmu hari Wah, ini nggak ada ilmu dari sih. Kak Dai. Nggak rugi berarti ya Tabanan membuat duta baca terus sangat menginspirasi. Jadi saya Pasti, dengerin Kak. ngomong tuh, oh iya ya bener dari tadi bener ya bener juga ya gitu. Astungkara. Iya, terima kasih ya Kak Dai udah hadir di podcast sama-sama, kita ngorsi. Wah, ngorsi. Semoga nanti datang lagi ya kalau Iya, kita undang ayo, ya. ayo. Kapan aja. Senang banget denger ceritanya ya dari Aduh, tadi. iya, Iya, iya. selamat juga atas pengukuhan Terima Duta kasih Baca banyak. Kabupaten Terima Tabanan kasih tahun banyak. 2026. Oke, Smeton atau sahabat Brida, sampai di sini podcast kita bersama Kak Daisuke. Oke, bye-bye.